Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mengisahkan sebuah tragedi mengerikan. Sebuah insiden yang terjadi pada sebuah bus ketika menuruni tanjakan Emen. Bermula dari kegiatan ibu PKK yang merupakan anggota koperasi Permata dari Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Mereka akan mengadakan rapat tahunan juga sekaligus berwisata. Kegiatan di hari itu terdiri dari berbagai kumpulan koperasi, sehingga mereka membutuhkan 3 bus untuk mengakomodasi seluruh peserta. 3 bus yang disewa adalah bus pariwisata premium fashion dengan masing-masing bus terisi hampir 40 sampai dengan 50 orang. Dan salah satu bus diketahui bernomor F7959AA. Dengan tujuan mereka di saat itu adalah ke Lembang. Sabtu, 10 Februari 2018. Para peserta sudah bersiap di sekitar pukul 6 pagi. Mereka memasuki jalan tol lingkar luar Jakarta di sekitar pukul 6.34 pagi hari. Dan saat bus masuk di jalan tol Jakarta Cikampek, bus sempat berhenti di rest area kilometer 19 dikarenakan sistem rem mengalami kegagalan, yaitu indikator tekanan udara maksimal di angka 6. Khawatir dengan kondisi ini, pengemudi bus menelpon ke operasional manager dan akhirnya terhubung dengan mekanik 1. Mendengar kerusakan tersebut, mekanik 1 melalui telepon menyarankan agar supir menelpon bagian marketing dan meminta penggantian mobil bus dengan armada lain. Hanya itulah komunikasi yang diketahui. Entah apakah supir tersebut menelpon bagian marketing. Jikapun menelpon, tidak diketahui apa pertimbangannya. Yang pasti bus itu tetap digunakan dan tidak diganti dengan armada lain. Anehnya, di saat itu bus pertama dan bus kedua saling bertukar supir. Mereka pun lanjut berjalan pukul 8.53. Di pukul 12.35 siang hari, mereka sudah sampai di Bakmi Jawa Lembang. Di sanalah kegiatan utama dimulai. Membahas tentang koperasi simpan pinjam, juga persiapan lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga atau disingkat dengan UP2K tingkat Provinsi Banten. Kurang lebih selama 2 jam, akhirnya rapat tersebut selesai. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama sebelum mereka akan pergi untuk mencari oleh-oleh. Rencananya, mereka akan mencari oleh-oleh di rumah sosis dan kemudian lanjut berwisata ke tempat wisata Sari Ater Subang. Tanpa sepengetahuan para penumpang, rupanya ketika mereka rapat, pengemudi bus kedua merasa gelisah dengan kondisi kendaraan dan menelpon mekanik 2. Jika sebelumnya mekanik 1 menyarankan tukar bus, maka berbeda hal dengan mekanik 2. Karena mempertimbangkan perjalanan yang sudah terlalu jauh, maka mekanik 2 menyarankan untuk secepatnya mencari bengkel terdekat. Namun hal itu juga akhirnya tak dilaksanakan. Sang supir terkendala dengan biaya. Ia tidak membawa cukup uang untuk memperbaiki bus. Dan akhirnya, ia berinisiatif untuk melakukan perbaikan seadanya, yaitu dengan memotong karet rem yang bocor dan kemudian menambalnya dengan baut. Hal itu juga diinformasikan ke manajemen bus. Singkat cerita, pada pukul 2.52 sore hari, dengan riang gembira ibu PKK kembali lanjut berjalan. Sesuai rencana, mereka pun mencari oleh-oleh di wisata rumah sosis. 1 jam lebih mereka belanja oleh-oleh. Kini mereka akan melanjutkan perjalanan ke tempat wisata Sari Ater Subang. Kondisi jalan di saat itu beraspal bagus. Namun karena daerah tersebut dataran tinggi, tentunya jalan juga dipenuhi tikungan dan beberapa memiliki kemiringan yang cukup curam. Dari Bandung ke arah Subang, jalan cenderung menurun, dan karena memang berbahaya, marka jalan garis putih tunggal tidak terputus. Sedangkan dari arah sebaliknya, yaitu Subang menuju Bandung, jalannya lebih lebar dan terpisah menjadi 2.
dengan marka jalan adalah garis putih putus-putus. Warga lokal menyebut wilayah itu dengan nama Tanjakan Emen. Kembali kepada bus nomor 2. Pada saat melewati tikungan dan menurun, keanehan mulai dirasakan para penumpang, di mana bus terasa sangat oleng dan seperti berjalan di luar kendali. Ketika jalan menanjak, bus juga terdengar meraung. Suaranya lebih terdengar seperti telat mengoper gigi. Penumpang yang sadar pun semakin cemas. Beberapa kali terdengar suara takbir. Ibu Karmila yang berada di baris ketiga sebelah kiri sedari awal sudah merasakan firasat yang buruk. Sebelum oleng pun ia sudah menghubungi suaminya, menuliskan pesan bahwa dirinya sangat rindu. Begitu meletakkan HP di tas dan melihat ke arah supir, dengan jelas terlihat bus oleng ke kanan dan kiri. Supir kesulitan mengendalikan bus. Padahal menurut para penumpang, kecepatannya normal, bahkan cenderung pelan. Para penumpang yang ada di belakang di saat itu bukan hanya berteriak, sebagian bahkan ada yang menangis. Begitu juga dengan sebagian penumpang yang tertidur. Mereka terbangun karena mendengar kegaduhan yang terjadi. Disinyalir, supir di saat itu berusaha mengurangi laju kendaraan karena kendaraan beberapa kali sempat tersendat. Namun memang rasanya sudah sangat tidak normal. Karena kondisi yang demikian, Ibu Karmila berpegang kepada handle grip dengan kedua tangannya dalam keadaan setengah berdiri. Dan tepat di saat itulah, sebuah motor menyalip bus dari samping kanan, namun tertabrak dan langsung tergilas oleh bus. Seketika supir langsung banting setir ke kiri, menabrak sebuah rambu lalu lintas, dan kemudian menghantam sebuah tebing dengan keras. Hal itu mengakibatkan kaca bagian kiri pecah dan sebagian penumpang terlempar keluar. Naasnya, bus kemudian ambruk ke kiri, tepat di mana para penumpang terhempas. Bus itu pun menimpa mereka dan terseret hingga beberapa meter ke depan. Kejadian itu berlangsung dengan sangat cepat. Ibu Karmila masih selamat dari peristiwa itu karena kedua tangannya berpegang kepada handle grip tepat sebelum bus menabrak motor. Dalam beberapa saat, para penumpang yang masih selamat linglung, dan ketika sadar mereka semakin histeris melihat banyak teman mereka yang terseret di bagian kiri bus, termasuk teman di sebelah kiri Ibu Karmila yang juga tak selamat dari insiden itu. Dalam keadaan syok berat, ia mendengar pecahan kaca di bagian depan yang entah dari sang supir ataupun kernet. Mereka rupanya berusaha keluar dari bus. Karena takut bus itu akan meledak, Ibu Karmila pun merangkak ke depan, ikut mereka untuk keluar dari bus. Di saat itu HP, tas juga seluruh barangnya masih tertinggal dalam bus. Para warga di saat itu sudah sangat ramai. Mobil yang lewat juga berhenti. Namun sayangnya, hampir semua yang ada di pinggir jalan hanya merekam, memegang HP mereka dan mengarahkannya ke bus yang terguling. Karena tidak melihat ada yang menelpon polisi, dengan perlahan Ibu Karmila mencoba mendekati seorang remaja, berniat meminjam HP-nya. Namun sungguh ironis, remaja tersebut justru mengatakan tidak ada pulsa, sementara tangannya masih fokus memegang HP untuk merekam. Kecewa dengan hal itu, Ibu Karmila urung untuk meminjam HP ke orang lain. Barulah ketika bus di belakangnya datang, seorang temannya turun dan langsung menelpon suami Ibu Karmila. Hal lain yang juga menyayat hati, banyak korban yang mengaku kehilangan barang, tas juga HP dalam insiden itu. Seorang korban bernama Buyana mengatakan, ia kehilangan tas beserta uang 5 juta di dalamnya. Barang-barang itu juga belum sempat diamankan oleh kepolisian. Nampaknya ada segelintir oknum yang dengan keji memanfaatkan insiden itu. Meski demikian, banyak juga warga yang turut membantu untuk mengevakuasi para korban. Diketahui, 30 menit dari kecelakaan, polisi pun datang melakukan evakuasi. Jauhnya lokasi kecelakaan dari tempat medis mengakibatkan banyak korban yang sekarat akhirnya meninggal dalam perjalanan. Korban jiwa dari peristiwa ini sendiri berjumlah 27 orang, luka berat 6 orang,
dan luka ringan 12 orang. Berdasarkan hasil investigasi KNKT, penyebab utama kecelakaan adalah keputusan tetap mengoperasikan bus yang mengalami kebocoran di konektor selang udara ke rem utama bagian belakang kanan. Perbaikan pun dinilai sangat jauh dari standar, yaitu dengan memotong selang termoplastik dan menyumbatnya dengan baut. Menurut Johnny, perbaikan itu justru membuat bus tidak stabil. Jika dikemudikan di jalan datar, mungkin saja tidak masalah. Namun yang mereka lewati adalah tanjakan juga turunan. Tentunya hal itu akan jadi masalah besar. Dari sisi korban, fatalitas korban terjadi karena banyak penumpang bagian kiri yang tertimpa dan kemudian terseret oleh bus. Atas peristiwa ini, supir bus bernama Amiruddin dan seorang mekanik bernama Saif ditetapkan sebagai tersangka. Sang supir dijerat dengan pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan mekanik dikenai pasal 359 KUHP ayat 3, 2, dan 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Itulah kisah dari kecelakaan bus yang terjadi di Subang, tepatnya di Tanjakan Emen. Dari peristiwa ini banyak pelajaran yang bisa dipetik, terutama untuk menjaga agar kondisi kendaraan selalu prima dan tidak mengalami kerusakan. Juga bagaimana etika ketika terjadi musibah, tentunya dengan menolong korban, bukan mengeksploitasi musibah itu dengan sibuk merekam video ataupun mengambil foto. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, atau pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.